Pening. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat hikmahpreneur yang luar biasa. Di siang hari ini kita bertemu live Zoom, tapi recording ya bro. Oke, recording. Sudah lama sekali kita nggak menyambut teman-teman ini di dalam grup nih. Ya, betul. Gimana Mas Akmal kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Yudi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Kita juga udah lama nggak ketemu ya, udah hampir 1 minggu ya. Stop. Kemarin kita beberapa waktu ada kesibukan masing-masing dan hari ini alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali untuk bincang-bincang positif ya. Nah, ini kira-kira kita mau ngomongin apa nih? Tadi ada beberapa topik ya. Yang pertama tentang franchise ya kan. Kemudian yang kedua tentang aku mau cerita nih Mas nih. Boleh cerita dulu. Boleh. Nah, jadi tuh kemarin Siapa ya. yang positif? Nambah bro. Alhamdulillah gak jadi. Oh, akhirnya ada jadi positif. Kepala alhamdulillah. Jangan dulu ya kan. Oke, lanjut dulu. Ada kisah hikmah apa ini? Hari Minggu kemarin kan saya kan pulang ke Karanganyar ke Oke. rumah orang tua silaturahim. Iya. Nah terus sama mama suruh nganter ke tukang urut. Ya kan mama kan punya gula di terapi di tukang urut di Seragen. Nah di situ aku habis mama kan aku masuk, aku juga mau urut kan gitu, mau Kenapa? mau cek Kebanyakan kesehatan. gula juga. Cek kesehatan alhamdulillah. Dia itu aku mendapat inspirasi yang bagus banget ya kan. Prinsipnya dia kalau dari segi nyon sewu ekonomi ya, dia bisa dikatakan menengah ke bawah Mas. Karena rumahnya aja dia belum di keramik gitu loh Mas. Terus pakaian juga biasa-biasa aja. Tapi dia 5 tahun yang lalu ya, dia sempat mau jadi pegawai tetap di salah satu rumah sakit swasta di Solo. Oke. Kalau udah pegawai tetap kan otomatis gajinya nambah loh Mas. Iya. Kebutuhan dijamin, kemudian kesejahteraan dijamin, keluarganya dijamin semuanya ya kan. Tapi dia memutuskan untuk resign. Jadi dia kerja 3 tahun dulu di rumah sakit itu, rumah sakit swasta di Solo, nggak tak sebutkan mereknya ya. Nah setelah 3 tahun dia bekerja, dia mau diangkat menjadi pegawai tetap. Setelah 3 tahun Jadi kan 3 tahun dia menjadi pembantu perawat Mas PP di rumah sakit itu. di rumah sakit itu. Belum terdaftar sebagai pegawai tetap. Belum. Nah, selama 3 tahun dilihat kinerjanya bagus ya kan. Kemudian dia juga ngerti titik-titik syaraf akupuntur ya kan. Akhirnya dia 3 bulan tadi 3 tahun tadi sama rumah sakit mau diangkat menjadi pegawai tetap. Oke. Nah, pas dongnya dia mau diberi SK ya kan. Dia malah resign dari rumah sakit itu. Iya. Terus ditanya sama manajernya, apa gajinya kurang gitu loh. Enggak Pak, sama sekali enggak masalah gaji. Lah kenapa alasanmu kok enggak mau diambil ini padahal banyak orang yang mencari, kamu malah menolak kan gitu kan. Dia jawabannya luar biasa Mas. Saya kalau di sini terus ya saya cuma bisa melayani orang-orang yang kaya yang punya uang. Nah kalau saya pulang, saya resign, ilmu saya ini saya buka di rumah, orang yang nggak punya duit pun saya terima, saya nggak apa-apa. Dia niatnya itu ingin membantu orang. Gitu loh, Masya Mas. Allah. Iya. Jadi bukan sama sekali dari segi materi. Hmm. Nah, terus alhamdulillah Mas setelah saya keluar itu, alhamdulillah kalau dari rezeki itu mungkin nggak seberapa Mas dia bilang, tapi dari segi batin, kebahagiaan keluarga itu lebih bahagia dibandingkan saya dulu wirawiri setiap hari dari rumah ke Seragen, rumah sakit Seragen itu kan jauh. Iya Di betul. samping itu keluarganya juga saya alhamdulillah semakin bahagia kayak gitu. Anak-anak saya semakin nurut. Bener Mas, anaknya itu walaupun biasa-biasa ya, tapi kalau ketika bapaknya itu bilang cuma menteleng tok gini, langsung diem Mas itu. Takut. Terus mamanya izin sama orang tua, "Pak, ini boleh beli enggak?" gitu. Kalau diem aja berarti nggak boleh. Tapi kalau ayahnya bilang gini baru boleh. Itu kan berarti salah satu rezeki gitu loh Mas. Mempunyai anak-anak yang solih-solihah. Yang aku ambil kesimpulan satu, yaitu dia punya prinsip ketika sudah bekerja dia pengen bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya dari segi materi gitu. Begitu juga dengan teman-teman ya. Kita juga bro, ya kan. Apapun yang kita kerjakan kalau bisa bermanfaat. Berarti bagi itu orang membuktikan bahwa kekayaan itu ada di dalam hati. Betul. Apa gunanya kita di situ punya uang banyak, kita punya harta yang banyak, tapi kalau ternyata hati ini tidak tenang. Betul. Meskipun kondisinya seperti itu, tapi hatinya dia merasa tenang, dia dalam tanda kutip bisa menikmati kekayaan itu. Bukan lagi dikutip ya, tapi benar-benar menikmati betul. Sekarang apa gunanya kelihatannya punya mobil banyak, punya sepeda motor bagus, tidak usah banyak-banyak lah. Misalnya punya sepeda motor baru,
Tapi setiap bulan pikirannya, hatinya tidak tenang karena mesti mikir cicilan. Nah, Ya toh, dikejar-kejar sama debt collector, dikejar-kejar sama bank, mikir nanti bunganya gimana dan lain sebagainya. Kelihatannya tampak mata dia orang kaya, tapi sebenarnya kalau dirasakan dalam hatinya dia, sebenarnya dia tidak merasakan jadi orang yang kaya kan. Betul. Tapi lebih enak lagi ya punya harta, hatinya ya tenang. Iya, karena kita bisa sodakoh, kita bisa berbagi itu karena kita berkecukupan. Kalau kita nggak kecukupan kan gimana kita juga mau memberi kan gitu. yes. Nah, jadi yang perlu ditekankan di sini ya kan, mungkin ketika kita usaha bisnis, uang untung seberapapun kita sisihkan sebagian untuk sedekah, untuk membantu orang. Oke, tapi saya kalau balik ke ceritanya si bapak apa ibu tadi? Bapak tadi itu ada yang bagus loh bro, seperti yang sudah kalian bahas juga kan ya, bahwa ketika kita itu bekerja, niatnya bukan hanya semata-mata mengejar uang saja, Betul. tapi dia kan kemudian berpikir ini kira-kira dengan pekerjaan saya ini bisa membawa atau memberi kemanfaatan enggak untuk orang lain, untuk orang banyak. Dia berpikirnya luas kan. Kalau saya kerjanya di rumah sakit, yang bisa menikmati teknik akupuntur saya ini hanya orang-orang yang mampu bayar aja kan gitu. Hanya orang-orang yang kaya aja. Tapi dengan saya buka praktek sendiri, mungkin ada orang yang enggak mampu. Terus kemudian di situ dia butuh pengobatan, ibaratnya tidak bayar pun tidak masalah kan gitu. Jadi ketika dia meluaskan niatnya bekerja itu bukan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi juga memberi manfaat untuk orang lain, otomatis Allah pun juga akan memberi manfaat buat orang itu. Betul. Jadi itu tadi kita luaskan, berarti niatnya kerja, sekarang kita kerja buat apa? Nenek buat cari uang tok tadi ya wes mentok di situ. Betul. Pokoknya pas delalah bekerja mati-matian nggak dapat uang malah frustasi gitu loh. Frustasi. Kalau terus dari cerita tadi saya tuh ingat dulu kita pernah nyewa satu kayak penginapan bro. Itu kan dulu rumah orang yang ibaratnya ya orang miliarder lah di Solo tuh bro. Oh iya. Sakitnya kan meninggal, bapaknya meninggal. Nah ternyata sebelum bapaknya meninggal itu bro, itu anak-anaknya itu nggak dibekali ilmu agama, kemudian ilmu finansial juga nggak dibekali. Jadi begitu rumah itu jadi kurang lebih sekitar 9 atau 10 kamar gitu bro, 2 lantai, tengahnya ada kolam renang besar. Itu anaknya bingung setelah jadi tuh ternyata bapaknya meninggal bro. Bapaknya meninggal kemudian bingung. Ini anak-anaknya bingungnya, ini rumah sebesar ini ditinggali ditinggali uang sebanyak ini itu buat apa, itu bingung. Kemudian dari segi agama juga bingung karena dari kecil merasa kaya, bapak ibunya kaya, kemudian selama masih hidup nggak pernah diajak untuk ke masjid, untuk ngaji. Jadi ketika benar-benar ditinggal, kayaknya kok kayak kehilangan induknya, kayak ibarat anak ayam itu kehilangan induknya itu jadi hilang arahnya. Nah, terus dari cerita tadi kan anak itu dari kecil, makanya kita perlu mendidik baik dari agama dan dari itu ya ilmu dunia juga, finansialnya. Ya. Betul. Akhirnya kan bingung sampai akhirnya jadi ingat dulu masa kecil saya. Sekarang malah jadi itu ya hotel ya. Karena hampir beberapa bulan kan vakum itu, kamar banyak, rumah mewah besar, tengahnya ada kolamnya. Akhirnya sekarang jadi hotel Oyo kalau nggak Red Doors itu. Jadi harus seimbang ya antara akidah, ilmu yang menjadi kepercayaan kita dan ilmu finansial. Iya, karena kita orang tua kan nggak mungkin hidup terus bro. Betul. Jadi kita harus ninggalin. Kalau dulu saya masih TK itu sama mama udah diajari mas. Jadi waktu pagi itu mama udah bikin mie goreng, terus nasi goreng itu dibungkusin kecil-kecil. Aku ke TK itu mas berangkat bawa plastik isinya itu tak taruh di kantin mas. Pulang pas laku tak bawa uangnya, tak kasih mama itu. Nah tapi sekarang kayaknya cerita zaman kayak kita dulu itu sekarang sudah tidak ada ya bro ya. Zaman kita kan ke sekolah bawa misalnya dulu saya bawa pensil, bawa buku, bawa not. Pernah. Saya dulu kan dikasih tas koper itu, koper. Saya sampai dipanggil Pak Presiden soalnya tas koper mereknya Presiden. Ya aku ya ketua kelas gitu. Sampai pernah
Goro-goro saya bawanya tas koper zaman SD dulu kan ada umbel, tahu umbel? Gambar terus dilempar siapa yang tengkurap maka nanti kalah gambarnya diambil kan itu. Saya enggak ikut. Ini berhubung saya ketua kelas, karena itu ada rahasia. Pak Guru harus rahasia umbel gitu loh. Bro kepo. Nah, saya diajak rahasia kan ketua kelas. Ngerti tas koper langsung dulu ki ngene Pak Presiden. Boke buka tas presidennya, masukin di situ tutup jebret. Ya wis satu-satunya tas yang diperiksa tas kutok. Terus akhirnya kena alhamdulillah. Padahal kok ya jualan itu ya. Nah, jualan pensil itu. Oh iya, jualan pensil, jualan notes. Dulu waktu saya SD sama Mas David kan juga sering gitu keluar masuk pasar, beli makanan, beli pensil, beli notes kayak gitu toh. Sampai pernah kulaannya diluwes gitu, padahal luwes 3 kulaan kan gitu. Tapi sekarang udah mahal ya. Udah mahal. Tapi kayaknya sekarang ada juga wah enggak usah saya sebut merek ya. Kulaannya udah luwes ya. Iya. Lah iya. Terus zaman dulu kita boleh kayak gitu. Tapi zaman sekarang kayaknya justru malah ada larangan tidak boleh berjualan di sekolah. Alasannya nanti mengganggu pendidikan, tapi harusnya kalau kayak gitu sekolah juga apa ya Mas yo, kayak semacam ada wadah lain yang di situ mengajarkan anak-anak untuk berwirausaha atau kemandirian. Makanya kayak di SD Binaan Santo Iba itu ada namanya entrepreneur day. Bukan ya, termasuk itu untuk market itu ya. Apa namanya itu? Pokoknya untuk anak-anak belajar untuk menjual produk yang mereka bawa, entah itu pensil, roti dan lain sebagainya dari orang tuanya kayak gitu. Nah, sekarang kalau zaman dulu kita itu masih oke. Nah, sekarang anak-anak pokoknya minta apa langsung kasih, langsung kasih. Saya ingat dulu Mas. Saya sama Mas Hafid itu. Adik saya itu kan hobi nabung sampai sekarang kan gitu. Beda karo Mas duit bingung tuku apa. Adik saya tuh rajin nabung. Jadi ketok pas lagi duit tuh ketoknya dari gini Mas. Dari tubuhnya ketok juga. Tubuh pengaruh gitu. Jadi makmur berarti kan. Pas pulang sekolah nek neng kono lagi duit metune kuwi saka warung kuwi bawake itu Coca-Cola es. Nek pas lagi ra duit nggone es ijo, es sirup. Lah iki berarti lagi ra duit. Nek lagi duit tukune anak mas, nek lagi ra duit tukune anak mami wis. Tapi dari situ karena kita apa ya, untuk beli sesuatu itu harus nabung dulu. Betul. Sekarang minta apa kasih kasih gitu. Makanya aku tahu diloke karo Mas Elias. Itu Mas Elias itu sepupu saya. Oh, ngerti tuh aku mbiyen dak mau tuku susu terus ngombene ndelik to. Aku ngomong to. Aku jane tak sabar-sabarke mbok paidoro iki. Iki ngerti ora? Go tuku susu iki butuh perjuangan aku. Nabung sik. Aku wis tuku ngoyo-ngoyo ngerti-ngerti kowe teko mbok jalukake ora. Iya. Zaman dulu sih kayak gitu ya kalau untuk zaman kita enggak tahu kalau zaman sekarang. Maka dari itu juga mungkin sebagai orang tua ya, orang tua harus mendidik seperti itu dengan anaknya. Contoh ketika anaknya minta apa, kita ngasih saran dulu. Nah, iya tahu. Bu atau Pak, saya mau beli tas dong. Boleh, tapi kamu harus bantu Bapak dulu ya, gini ya, seperti itu. Contohnya ya. Gitu. Itu biar mendidik anak mandiri. Oke. Terus apa lagi, Bro? Mungkin kisahmu ada yang perlu mungkin ya kalau hari ini ada nggak kira-kira yang perlu diceritakan? Hari ini ya, hari ini banyak sekali Bro. Aku kamu dulu. Episode ini mau untuk besok ya. Satu lagi nih. Sekalian. Aku kemarin itu kan hari apa ya? Insya Allah hari Jumat Mas. Hari Jumat kemarin. Yes. Pas banget kita habis balikin ngiderin Jumat Barokah. Jumat Barokah. Kan malam Jumat itu saya dititipin mama uang ya kan 7,5 untuk ditransferkan ke temannya. Mama kan nggak punya rekening BCA ya kan. Nah uang itu bener-bener tak hitung pas ya kan 7,5. Iya. Pas mama datang 7,5 juga pas 7,5. Pas mau tak setor tunai ke ATM ya kan sore habis Jumatan itu sore habis asar tak hitung itu udah jadi 8,5 Mas. Wah aku kaget tak balen loh. Kok jadi 8,5 ya? Buat taruh mana itu? Tak tas nggak kemana-mana tas. Oh tasnya tas ini berarti bisa ngenain. Bro tak tuku tasku bro. Istriku tak tanya nggak naruh uang di situ. Terus karetatnya masih utuh gitu loh. Dari mama tak telepon pas 7,5 tak itu waktu mah datang juga 7,5 gitu loh. Alhamdulillah ternyata kan berarti kan rezeki dari Allah gitu loh. Tak itu aku nggak naruh uang di situ soalnya gitu loh. Sekarang tasnya di mana bro? Nambah 1 juta. Itu mungkin itu real ya kan. Kalau uang 10 juta kan jadi berapa? Jadi kantor Doraemon nanti.
beneran real bank. Nah itu kan aku ambil hikmahnya Mas. Iya. Itu kan waktu itu kan hari Jumat tuh bener-bener kita lagi sepi ya Mas ya. Jualan cuma omsetnya berapa itu nggak sampai 500.000 omset. Tapi kan alhamdulillah Bismillah ya kan. Tak wanek-wanek kayak sedekah sak meneh sampai pinjam-pinjam jadi kan ini kan Mas ya. Sama olah di kontan langsung 1 juta gitu loh. Itu kan nggak disangka-sangka datangnya real uang real bener-bener nggak di mana-mana gitu loh. Itu apa yang saya rasakan kemarin hari Jumat kemarin gitu loh. Jadi teman-teman mungkin ada yang punya rezeki banyak mau titip uang untuk sedekah ke fakir miskin ya Mas. Ya. Kita alhamdulillah punya komunitas sahabat namanya mulia. Sahabat Mulia. Yes. Itu kita insya Allah setiap hari Jumat kita bagi-bagikan makanan ke fakir miskin. Pakaian juga boleh kalau saya tidak harus uang ya. Tidak harus uang betul, pakaian boleh, kemudian mainan boleh, mainan anak kecil ya kan, mungkin di rumah udah nggak kepake ya kan, stroller atau Apollo, barang-barang bekas ya, mobil bekas, motor bekas. Kalau itu bapaknya masih bisa dijual Mas. Iya. Nah kita alhamdulillah punya komunitas seperti itu, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi, kita welcome sekali ya kan. Yes, betul. Caranya gimana kalau mau ikut bagi Mas? Bisa nanti dikirim ke rekeningnya Sahabat Mulia. Nanti kita nanti di Japri ya. Nanti ada di layar yang bawah sini. Nanti ada rekeningnya. Dan nomor HP yang bisa dihubungi nanti. Iya, gitu. Dan insya Allah kita amanah. Kita langsung berikan ada foto dokumentasinya ya Mas ya. Sip. Gitu. Oke gitu bro. Oke, insya Allah gitu dulu. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan bincang-bincang positif kita. Semoga bermanfaat ya. Amin. Dan hikmah-hikmah yang tadi dalam cerita tadi monggo seandainya itu bermanfaat positif kita aplikasikan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya Taruna Dewi Sandana dan saya Kemaluddin Akbar dan saya Yudi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.